namanya kita baru buka, Ya. orang belum kenal, orang belum tahu, otomatis harga lebih murah. Ya, Harga itu penjualannya pasti. tuh kan lebih murah ya. Saya mau tanya bos, Hmm. saya pengen dagang plastik, bagaimana caranya usaha untuk dagang plastik ini? Strategi, teknik, Hmm. dan cara penjualan, Hmm. cara melayani orang, bagaimana caranya supaya saya bisa juga kayak bos ini. Bang, Itu ada selama ini, strategi dari bos. emang selama ini abang dagang apa? Selama ini kan saya dagang air minum, Hmm. dagang teh telur, bubur kacang hijau. Itu kan bagus, untungnya Ya bagus sih bang. 50-50. Kalau plastik untungnya kan dikit, tipis. Ya kalau Persentasenya tuh paling di antara 5% sampai 25% lah. Kalau jualan makanan, minuman itu kan udah bagus tuh. Jadi kalau plastik kan rutinitasnya tiap hari berputar-putar terus kan gitu. Ya. Jadi strategi yang kayak gitu tuh bagaimana bos menerapkan kan gitu. Ya, Saya pengen belajar dari bos. Ya sebenarnya sih gampang sih jualan plastik. Ya gampangnya bagaimana kan gitu. Tinggal beli aja plastik ke toko lain tuh, jualin tuh ke tukang daging, tukang sayur, ke tukang. Bang, abang punya modal berapa? Ada banyak, sedikit? Ya Atau dibilang pas-pasan? modal banyak sih nggak banyak, dikit nggak juga dikit, ya sedang lah. Bagaimana teorinya kan? Oke. Nih kita bagi-bagi cerita aja. Ya. Kalau kita mau buka usaha toko plastik, Ya. dengan modal minim, Ya. atau mungkin modal pas-pasan, sebenarnya sih kita bisa dapat barang banyak. Ini yang penting. Ya. Gimana caranya? Kita punya modal sedikit, warung atau toko udah punya, barang sedikit masih terbatas ya. Nah, cara mendapatkan barang yaitu tinggal kerjasama aja sama sales distributor. Ya, misalnya cari 3 sales distributor yang masuk ke pasar di mana abang buka plastik. Nah, setidaknya 3 sales distributor lah yang harus abang cari untuk bisa diajak kerjasama. Kalau bisa cari sales distributor itu yang langsung ngasih barang tempo, jangan cash ya. Ya, jatuh tempo gitu. Enggak, yang dia ngasih tempo. Ya, jatuh tempo gitu ya, ngasih tempo lah gitu. Tanpa ngeluarin duit duluan, tanpa jaminan. Apa tuh bisa temponya sebulan dia ngasih? Bisa, tergantung kita sama sales gitu. Pintar ngelobinya. Nah, biasanya sih banyak distributor yang mau langsung kasih tempo, seperti distributor yang masih baru. Tapi kalau distributor yang udah besar, udah gede, udah punya nama, itu biasanya kita harus bayar cash dulu selama 2 minggu. Ntar minggu ke-3, ke-4, ke-5 seterusnya baru akan dikasih tempo. Jadi kalau kita modal terbatas itu ya harus punya 3 sales distributor dengan waktu rute masuknya itu berbeda. Harus ada rentang waktu sekitar sehari atau 2 hari lah, biar kita bisa muterin duitnya. Tapi kalau waktunya sama, di hari yang sama itu nggak bakal bisa muterin duitnya, mati, terpusing otak buat bayar tagihan. Jadi contohnya begini, misalnya ada sales distributor yang mau ajak kita sama masuknya hari Senin. Nah, hari Selasanya jangan dulu, ambil yang masuk di hari Rebo, ya kan, yang kedua. Terus yang ketiga ambil yang masuk di hari Jumat. Itu. Jadi kan 3 ya. Untuk awal-awal 3 aja dulu lah. Kalau omsetnya udah bagus, perkembangannya udah kelihatan, mau nambah sales distributor juga nggak masalah. Ya, yang penting intinya kita harus paham, maksudnya pengaturan duitnya lah. Manajemen keuangannya itu harus mantap, harus benar-benar teliti. Dia harus teliti berarti itu bos. Kalau enggak bisa jebol dar. Iya, bisa puyeng juga tuh ya. Sebenarnya sih nggak puyeng juga, asalkan kita ngambil barang jangan odel, jangan serakah, ambil aja dulu barang ke sales distributor yang laku, yang kebayar
kita lah. yang kencang putarannya gitulah. Enggak, maksudnya yang kebayar yang sesuai dengan omset kita. Iya. Jangan ambil barang yang tidak sesuai dengan omset, ntar bahaya. Oh begitu ya bos. Jadi omset kita itu, bos ini udah pengalaman juga dalam plastiknya. kalau saya jualan plastik dari tahun 99. Wah, berarti bos cukup lama gitu ya. Ya kita tukar-tukar pikiran aja, bagi-bagi ilmu aja, mana tahu kan bermanfaat. Iya, sharing namanya kan gitu. Ya, terus ya setidaknya kita harus tahu ukuran plastik Iya. Ya masalahnya kan plastik itu ukurannya banyak Banyak kayak macamnya ya. PE, PE gitu. ukurannya dari yang kecil sampai yang gede. Dan kita harus paham itu Ya. kegunaannya apa Ya. dan ukurannya berapa. Contohnya buat bungkus minyak Ya. sekilo, Ya. plastik ukuran berapa. Nah, kadang kan orang yang belanja itu kan dia nanya beli plastik ukuran untuk minyak sekilo bang. Iya. Kalau kita nggak tahu gimana dong? Mereknya itu katanya. Mereknya sih nggak penting. Yang penting kita tahu ukurannya. Oh iya. Kalau kita nggak tahu repot dong nyari barangnya. Itu berarti harus paham kita dong. Itu. Yang sekilo, setengah, seperempat gitu. Itu yang penting kan kita pahami. Terus orang minta kita nggak ragu lagi, ini minta yang sekilo. Kita udah paham. Kita udah paham gitu. Terus kayak ukuran gelas. Iya, gelas. Buat gelas kopi ukuran berapa, gelas os buat es, Iya. es cincau, es campur, teh manis, itu kita harus paham. Iya. Ya karena di setiap daerah itu kalau untuk ukuran plastik sih sama lah, nggak kan beda. Pemakaian orang tuh beda-beda kan Ya. itu. Ada yang ini Yang membedakan itu merek. Mereknya, Setiap daerah atau wilayah itu orang penatik dengan sebuah merek. merek. Tergantung distributor yang masuk ke sana. Iya. Karena mereknya sangat banyak sekali. Distributor itu banyak. Banyak macam. Ya kayak di sini nih, kita buka nih di sini daerah Bogor. Iya. Nah, ini yang laku sini kayak PE itu PE. merek tomat, itu nomor 1. Tomat nomor 1 tuh. Nah kalau untuk HD-nya itu HD Tiger, Tegar. HD bening. Bening. Kalau untuk PP-nya itu wayang, itu yang paling laku. Di daerah lain beda lagi. Iya. Nggak sama. Nggak sama ya. Ya, Saya pikir sama bos. itu yang harus kita pahami. Itu paham, harus kita pahami. Ya, Nggak asal dagang plastik aja. nggak bisa asal aja. Dagang plastik, orang kita dagang plastik nggak tahu boncos. Intinya membaca pasar lah, permintaan konsumen lah, apa barang yang laku, mereknya di sana. Nah itu ilmunya yang penting. Segala sesuatu itu harus dengan ilmunya. Iyalah, itu yang penting. Harus ada ilmunya, kalau enggak susah juga lah. Gelap dunia. Iya gelap. Ya intinya kalau mau buka plastik dari awal, ya, dengan modal minim ya kayak tadi aja itu doang tadi. Yang perlu diituin tempat, strategi tempatnya orang rame. Iya. Intinya kayak tadi aja, nggak banyak. Ya yang pertama tempat harus strategis. Ya. Yang kedua kita harus cari barang yang saling distributor yang mau diajak kerjasama. Ya. 3 aja lah. Oke. Ya. Terus yang ketiganya itu ya kita harus paham barang yang paling laku di suatu daerah itu aja. Nah, harga otomatis murah dikit harus miring dari orang-orang yang sudah lama buka, namanya kita baru, orang belum kenal kan. Kita jadi pelanggan gitu istilahnya. Tapi jangan terlalu jauh ke bawah kan gitu. Gampang sih sebenarnya kalau buka usaha toko plastik ini. Menurut saya merintisnya nggak sulit-sulit amat, mudah. Ya, saya paham juga plastik nih bos. Kenapa paham? Kalau kita dagang plastik kan istilahnya barang nggak busuk. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua kalau manajemen kita bagus, insya Allah mudah-mudahan itu bisa berkembang kan gitu. Terus ruginya juga nggak ada. Iya. Barangnya nggak ada restan. Nggak ada restan kan gitu, nggak busuk lah istilahnya. Paling kalau restan digigit tikus. Kalau udah digigit itu ya lebih tuh parah. Tapi kalau kita rapi, kalau kita ya dan itu bos kalau sistem
konsumen sama kita tuh kan kita harus ramah kan gitu. Nah, Tuh itu juga ilmu juga yang tuh. juga penting tuh. Iya, Ya, kalau kita dagang ini kunci utamanya itu adalah ramah. pemurah, itu Iya, pemurah. pemurah, Pertama kita harus murah senyum. senyum. Nah, sopan santun di situ Iya. kan ada ramah tamah, lemah lembut. Nah, Iya, itu. Ya terima aja orang belanja, mau dia belanja 1.000 perak, mau Iya. dia belanja 5.000 perak, mau dia belanja berapa, tetap layanin Layani. sama seperti orang yang belanja banyak. Iya, Ya iya. kena gitu kan. Karena rezeki itu kan dari yang kecil sampai yang besar. Iya, iya. Gimana kita mau dapat rezeki yang besar, yang kecil aja kita tolak, Iya, otomatis harus kita ambil semuanya. iyalah. Gitu. Terus intinya hidup harus bersyukur. Iyalah, harus bersyukur. Kalau nggak syukur tuh susah tuh bos. Tapi sebelum bersyukur itu kita harus nerima dulu. Ya, Ya kita nerima dulu pelanggan, mungkin dia nggak belanja kan, iya. dia nanya-nanya dulu, ya tetap kita terima. Nah, tahu Itu, besok dia mana datang, tahu dia gitu. besok datang. Itu. Jadi intinya menerima semua pelanggan, dia mau dia intinya semua konsumen lah, Iya, mau dia belanja, mau dia nanya-nanya doang, nggak apa-apa. jadi Ya, misalnya. terlayani dengan sabar, nah, dengan penuh keikhlasan lah itu. Iya. Itu aja sih. Ya, kadang-kadang dia nanya, mau tahu besok dia belanja kan gitu. Kalau kita ramah gitu kan orang tuh senang kan gitu. Dari yang nggak mau belanja dia akhirnya belanja kan gitu. Iya. Nah, itu ilmu juga tuh bos. Kalau kita manyun aja mungkin orang nggak mau belanja kan. Jauh gitu. rezeki. Jauh rezeki gitu. Iya, kalau dagang tuh kan harus ramah. Keramahan itu utama. Jadi kalau kita ramah kan orang senang belanja kak sudah itu kan gitu. Iya.